Mari anak-anak, kita akan memulai belajar hari ini. Namun sebelum kita mulai, ayo kita berdoa dulu agar apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat untuk anak-anak. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa, selesai. Nah, sudah siapkah anak-anak untuk belajar hari ini? Nah, kita mulai dengan semangat ya. Nah, yang akan kita pelajari adalah kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku di pembelajaran yang pertama. Nah, ini adalah sebuah gambar yang ada pada buku tema anak-anak semuanya. Apa yang anak-anak perhatikan dari gambar tersebut? Iya, betul sekali. Di situ ada gambar pemandangan yang indah ya anak-anak ya. Dan kalau kita rasakan pasti udaranya terasa amat sejuk. Karena masih banyak pepohonan, masih rindang, masih banyak Pak Tani untuk mengolah lahannya sehingga tidak gersang. Nah, ini suatu pemandangan yang luar biasa anak-anak. Oleh karena itu yang kita pelajari adalah daerah tempat tinggalku. Bagaimana dengan daerah tempat tinggal anak-anak? Masihkah ada pemandangan seperti ini? Ya, yang mungkin masih ada di daerah pinggiran kota, utamanya kota Salatiga masih ya, udaranya di sini juga sejuk, kemudian juga pemandangannya di sini juga masih di bawah kaki Gunung Merapi, kaki Gunung Merbabu, jadi masih indah anak-anak untuk kita nikmati pemandangan di kota Salatiga. Coba pertanyaan apa yang bisa kita ambil dari gambar tersebut? Kalian bisa menggunakan kata apakah, berapakah, di manakah, boleh. Silahkan live chat pada link YouTube ini ya, agar ada pertanyaan yang anak-anak temukan dari gambar yang Bu Intan sajikan ini. Nah, bisa menggunakan kata berapa. Nah, gampang sekali ya. Berapa, misalkan di situ ada hewan, berapa jumlah hewan yang ada di gambar tersebut. Bagaimana suasana dari suasana yang ada pada gambar tersebut. Kemudian bisa kita gali lagi, apa dampak dari masih banyaknya tumbuhan di daerah tersebut. Nah, kalian bisa menganalisis, mengidentifikasi kalimat-kalimat yang bisa kita munculkan dari gambar tersebut. Kalian hebat sekali. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah mengidentifikasi cerita fiksi. Dan kita akan mempelajari juga hubungan antara gaya dan gerak. Tujuan dari belajar ini nanti anak-anak akan dapat mengidentifikasi unsur-unsur cerita fiksi, anak-anak mengenal apa yaitu yang disebut cerita fiksi, serta ciri-cirinya, kemudian juga mempelajari tentang gaya dan gerak, apa hubungan di antara gaya dan gerak. Nah, lihatlah anak-anak, di sini ada sebuah gambar. Adakah yang pernah melihat gambar ini? Ya, ini adalah salah satu objek wisata yang ada di Indonesia, di Jawa Barat tepatnya. Ayo, siapa yang masih ingat atau tahu apa nama objek wisata ini? Iya, ini adalah Telaga Warna. Nah, yang tidak tahu menjadi tahu ya. Nah, ini adalah Telaga Warna anak-anak. Kalau kita lihat, kalau kita ke sana, konon katanya, walaupun Bu Intan belum pernah ke sana, di sini gambarnya, lihat airnya ini katanya bisa berwarna-warni, kadang bisa hijau, kadang bisa biru, kadang bisa kuning, kadang bisa semburat putih, yang sebenarnya kalau dalam IPA mungkin ini karena efek dari pantulan cahaya matahari di langit ya, tapi ternyata menurut warga daerah setempat ada legenda asal mula Telaga Warna ini bagaimana bisa tercipta Telaga Warna ini. Nah, entah ini benar atau tidak, tapi dipercaya oleh masyarakat. Nah, kita akan melihat bagaimana ceritanya. Ayo kita membaca. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya, raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa.
Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Kita lanjutkan ya. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Dia juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya diturutinya. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu, dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata yang berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kita lanjutkan ya membacanya. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kamu pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh, di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan angkuh. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya bercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri pun terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air itu menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, anak-anak sudah membaca ya cerita dari asal mula Telaga Warna itu. Ternyata warna-warna yang ada pada telaga tadi disebabkan karena warna-warni pada kalung yang akan diberikan oleh putri raja. Nah, sekarang kita akan mengetahui unsur-unsur ceritanya. Unsur-unsur cerita ini anak-anak berguna untuk mengetahui isi dari cerita tersebut. Ayo kita berdiskusi. Unsur cerita. Nah, siapa nama tokoh dalam cerita legenda itu anak-anak? Sudahkah kalian ingat di sana siapa nama tokohnya? Kalian bisa ketikkan chat pada kolom live chat YouTube ini ya. Yang kedua, di mana latar tempat terjadinya cerita itu ya anak-anak ya? Ya, pasti kalian sudah tahu tadi ya di mana terjadinya. Yang ketiga, bagaimana watak para tokohnya? Watak itu adalah sifat anak-anak yang tampak dari cerita tersebut. Sifat bisa kita lihat dari yang tersirat. Tersirat maksudnya di situ tidak ada tulisan bahwa putri raja sombong, tapi karena dia itu tadi menolak pemberian raja dengan mengatakan tidak bagus, kita bisa menyimpulkan, oh, sang putri memiliki sifat yang sombong atau angkuh, misal seperti itu anak-anak. Nah, sudahkah kalian menemukan semua jawabannya? Nah, kalian hebat sekali. Pasti anak-anak sudah bisa menemukannya. Nah, kita akan melihat ya, mencocokkan antara jawaban yang anak-anak temukan dengan yang Bu Intan tuliskan di sini. Tokohnya, raja, permaisuri, putri raja. Betul atau tidak anak-anak? Iya, betul sekali. 100 buat anak-anak. Nah, ada juga rakyat anak-anak, tapi rakyat di sini hanya muncul saat terjadinya pesta. Namun yang lebih utama, tokoh yang tampak jelas di cerita tersebut adalah raja, permaisuri, dan putri raja.
Nah, di mana anak-anak letak terjadinya cerita? Di Istana Raja, tapi tepatnya di Jawa Barat, Istana Kerajaan di Jawa Barat. Kemudian bagaimana sifat yang tampak di situ? Iya, raja baik hati, rajin beribadah. Bagaimana kita bisa menemukan rajin beribadah? Nah, ketika beliau bertapa ke hutan untuk meminta doa kepada Yang Maha Kuasa. Nah, kalau ini tidak rajin beribadah, tentu tidak akan ada kedekatan sama Yang Kuasa ya. Kemudian permaisuri, penyayang dan sabar. Walaupun anaknya tadi membedak seperti itu, dia tetap membujuknya, tetap menyayanginya, sabar. Walaupun kemudian beliau menangis, permaisurinya. Putri rajanya bagaimana? Iya, sombong dan juga durhaka kepada orang tua. Nah, mana yang baik ditiru anak-anak? Mana yang tidak baik ditiru sifatnya? Iya, menyayangi, sabar, rajin beribadah, itu pantas untuk kita contoh, seperti raja dan permaisuri. Jika anak-anak menginginkan sesuatu, selain berusaha, berdoa. Misalkan ingin pandai, saya ingin juara kelas, misalkan. Sekarang tidak ada juara kelas, tapi bisa mengikuti pembelajaran setiap hari, selain belajar, berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Nah, tidak boleh sombong. Nah, ini yang tidak boleh kita tiru anak-anak, dengan teman, dengan siapapun, walaupun kita memiliki yang berlebih, tapi kita tidak boleh bersikap merendahkan atau sombong. Nah, ini nanti akan berdampak buruk. Sang putri yang akan mendapat permata tapi dia sombong, akhirnya malah dia mendapat kutukan dengan tenggelam di dalam telaga itu. Karena apa? Kerajaan menjadi hanyut, tenggelam karena air mata permaisuri tadi ya. Nah, selanjutnya, unsur cerita yang selanjutnya. Nah, bagaimana ya anak-anak akhir cerita legenda tersebut? Iya. Kemudian, apa amanah yang dapat kita petik dari cerita tersebut? Bagaimana latar suasana legenda tersebut? Suasananya bagaimana membacanya? Silahkan anak-anak bisa cek di sini. Nanti akan Bu Intan baca satu persatu. Nah, pasti anak-anak semua bisa karena cerita ini mudah dimengerti anak-anak ya. Iya, nah sekarang bagaimana akhir cerita legenda tersebut anak-anak? Iya, kerajaan tenggelam. Betul ya anak-anak ya? Kerajaan tenggelam, tergenang karena air mata permaisuri tadi menjadi telaga yang indah. Nah, sekarang menjadi telaga yang indah. Selanjutnya, apa amanah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Iya, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua dan tidak boleh juga bersikap sombong. Betul tidak jawaban anak-anak tadi? Iya, pasti betul. 100 buat kalian. Good job. Selanjutnya, suasananya. Suasana ketika terjadinya peristiwa itu menyedihkan, tegang, karena situasinya tiba-tiba air menggenang. Nah, ini menjadi suasana akhir dari cerita tersebut. Betul anak-anak? Iya, bagus sekali. Nah, selanjutnya ya, anak-anak, cerita Telaga Warna tersebut adalah bentuk cerita fiksi. Nah, cerita fiksi itu adalah cerita yang tidak sebenarnya atau hanya dipercaya sebagian orang tapi tidak tahu apakah benar itu terjadi atau tidak. Cerita fiksi itu selain terjadi pada dongeng, legenda, fabel, nah itu atau novel atau kalian nonton sinetron. Nah, sinetron yang sekarang ada di TV itu juga termasuk cerita fiksi karena karangan atau rekaan. Apa ya ciri-ciri cerita fiksi? Nah, cerita fiksi ciri-cirinya adalah sengaja dikarang oleh pengarang, ya, oleh sutradara kalau di dalam sebuah film. Nah, kemudian juga ciri-cirinya lagi adalah selain dikarang oleh pengarang, tujuannya untuk menghibur. Kita jadi senang untuk melihatnya, senang untuk membacanya, seperti novel, cerita bergambar. Kemudian ciri-ciri cerita fiksi yang lain dalam ada alur ceritanya. Awalnya seperti tadi ada raja tidak dikaruniai anak, kemudian setelah dikaruniai anak mengadakan pesta, namun ternyata berakhir sang putri yang terlalu dimanja, tidak menghormati orang tuanya, durhaka, akhirnya ada akhir ceritanya, tergenang kerajaannya. Nah, ini ada alur dimulai dari awal, ada cerita akhirnya.
Menggunakan bahasa yang komunikatif, yang mudah dimengerti. Nah, menggunakan bahasa yang tidak baku juga. Nah, ini biasanya dalam cerita fiksi seperti ini. Nah, anak-anak pernah membaca cerita fiksi apa? Pasti di perpustakaan banyak ya untuk literasi. Nah, sepanjang anak-anak banyak membaca, anak-anak banyak pengetahuan, memiliki banyak sekali kosakata, nah anak-anak akan menjadi orang yang terampil berkomunikasi, terampil bercerita. Suatu saat pasti anak-anak bisa membuat sebuah cerita pendek. Nah, cerita pendek itu contoh sebuah cerita fiksi. Nanti bisa berkembang kalau anak-anak memiliki ide-ide menjadi sebuah novel. Nah, ini ada yang ingin jadi sutradara misalkan. Nah, itu juga bisa. Itu manfaat dari kita senang membaca, membuat sebuah cerita fiksi. Nah, anak-anak sudah paham tentang materi cerita tadi ya, cerita fiksi, tentang ciri-cirinya juga, dan unsur ceritanya yang sudah kita temukan. Nah, sekarang kita akan mengamati gambar. Nah, kalian lihat, di sini ada gambar anak-anak ya, ini ada kakak dan adiknya. Apa yang sedang mereka lakukan ini? Iya, betul sekali. Ini mereka sedang bermain ayunan. Nah, siapa yang belum pernah bermain ayunan atau naik ayunan? Pasti sudah ya, dan menyenangkan sekali anak-anak ya, apalagi ada yang mengayunnya. Nah, ternyata permainan ayunan ini membutuhkan energi. Kenapa? Karena kalau tanpa energi, apakah kita bisa bergerak dari ayunan ini? Tentu tidak. Mungkin ini kakak berdiri di sini mendorong, kemudian gerakan dari adik yang mundur ke belakang. Nah, itu juga sebuah energi anak-anak. Nah, kita akan melanjutkan gambar di sini. Di sini ada meja. Kalau kita dorong atau kita tarik, apa yang akan terjadi? Nah, kalian bisa praktekkan. Nah, pasti tahu ya anak-anak, dan waktu anak-anak mungkin membersihkan kelas, pasti juga melakukan ini, mendorong atau menarik meja. Nah, apa yang akan terjadi anak-anak? Apa yang terjadi ketika meja didorong? Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi ketika meja ditarik? Pertanyaan yang ketiga, apa yang dibutuhkan manusia untuk mendorong dan menarik suatu benda? Ayo silahkan anak-anak bergabung lagi, chat lagi, kita ketik jari lagi ya, senamkan jari, kemudian anak-anak juga berkreasi, oh iya saya pernah melakukan percobaan ini dan hasilnya seperti ini. Kalau yang belum pernah, coba sekarang didorong atau ditarik mejanya. Apa yang terjadi? Ya, ini udah ada yang jawab ya. Nah, bergerak, betul sekali. Meja didorong atau ditarik itu bergerak. Nah, jika yang mendorong dua orang atau menariknya dua orang, bergesernya itu adalah bergerak. Nah, apa yang dibutuhkan manusia untuk mendorong atau menarik suatu benda? Iya, pasti membutuhkan tenaga atau energi. Tanpa tenaga atau energi, meja walaupun yang ringan tetap tidak akan bergerak. Nah, udah. Nah, ini ya, meja yang didorong atau ditarik akan bergerak ke kanan atau ke kiri. Betulkah jawaban anak-anak? Iya, pasti betul. Nah, sekarang untuk menggerakkan benda butuh usaha anak-anak. Usaha, energi yang dikeluarkan, tenaga yang dikeluarkan untuk melakukan suatu hal yang kecil seperti ini, itu disebut gaya. Nah, bukan yang sekarang gaya di depan kamera, bukan ya, tapi ini gaya berupa energi ataupun tenaga yang kita keluarkan untuk menggerakkan suatu benda. Karena tanpa energi tidak ada gaya anak-anak. Nah, kalian mengenal dulu gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Nah, atau usaha, energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan suatu benda. Tanpa gaya, benda tidak akan bergerak. Nah, sekarang perbedaan gaya dan gerak. Nah, harus bisa bedakan anak-anak. Nah, gaya itu sebuah kekuatan, ya, tenaga yang bisa mengubah posisi suatu benda, bentuk benda juga anak-anak. Kenapa bentuk benda bisa terkena gaya? Misal anak-anak bisa menggunakan plastisin, mungkin sudah pernah dengan Bapak atau Ibu gurunya bermain menggunakan vas atau plastisin, dibentuk menjadi bentuk pot, menjadi bentuk kupu-kupu, bunga, itu perlu ada dorongan dan gerakan karena mengepal. Nah,
melempengkan itu juga sebuah gaya. Nah, akhirnya nanti bisa berbentuk. Nah, itu adalah sebuah gaya. Sedangkan gerak itu perpindahan suatu benda dari posisi awal ke posisi yang baru. Nah, kalau gaya itu selain bisa merubah gerak benda, merubah posisinya, merubah bentuk juga. Nah, jadi gerak ini terjadi karena adanya gaya. Nah, sudah paham kan anak-anak untuk pembelajaran hari ini? Nah, tadi yang pertama kita sudah belajar untuk mengenal unsur cerita fiksi, unsur-unsur pada cerita fiksi, amanahnya, tokohnya, kemudian latar suasananya, arti cerita fiksi, bahwa fiksi itu adalah cerita yang dibuat rekaan oleh manusia ya. Kemudian yang kedua kita belajar tentang gaya dan gerak, yaitu gaya dengan gaya kita bisa mengubah posisi gerak benda, bentuk benda. Dengan adanya gaya gerak, dengan adanya gerak kita juga bisa merubah suatu benda, memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain. Gitu anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk anak-anak dan tetap semangat anak-anak untuk materi yang selanjutnya. Demikian pembelajaran yang sudah Bu Intan sampaikan hari ini. Semoga anak-anak selalu ceria dimanapun berada. Selamat siang. Singkat ini, Bu. Sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, semangat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan diri dulu. Nama Bu Guru adalah Istu Mustika Dewi. Anak-anak boleh memanggil Ibu dengan nama Mustika. Ibu mengajar di SD Negeri Cepongan 03. Apabila kalian ingin lebih mengenal Ibu, kalian bisa berinteraksi lebih lanjut dengan Ibu melalui Instagram @restumustikadewi. Nah, karena saat ini masih masa belajar dari rumah, jangan lupa agar anak-anak selalu menerapkan pola hidup sehat dan mematuhi protokol kesehatan, di antaranya dengan mencuci tangan setelah beraktivitas, juga memakai masker. Sebelumnya, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan semangat dan hati yang gembira. Jangan lupa berdoa sebelum pembelajaran ya. Mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan belajar di tema 6, subtema 2 tentang merawat hewan dan tumbuhan. Perhatikan dengan seksama ya, agar anak-anak bisa memahami dengan baik nanti. Nah, kesempatan ini kita akan belajar pembelajaran 1, 3 muatan pembelajaran. Nanti kita akan belajar SPDP, matematika, dan juga apa? Bahasa Indonesia. Oke. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang muatan SPDP. Coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Ada gambar 2 anak ya. Kira-kira anak itu sedang apa ya? Coba yang anak perempuan, anak-anak perhatikan. Itu anak perempuan sedang menirukan gerakan ayam mematuk. Betul, anak-anak hebat semuanya. Kira-kira gerakan ayam mematuk itu seperti apa? Nah, pandai. Gerakannya adalah mengayunkan kepala ke bawah dan ke atas. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi arah gerakan. Jadi, di gerakan mematuk ayam tadi ada arahnya, yaitu arah ke atas dan ke bawah. Nah, selain arah ke atas dan ke bawah, ada juga arah gerakan ke kiri dan ke kanan. Coba anak-anak perhatikan gambar yang kedua.
Apa yang anak-anak lihat pada gambar itu? Hebat sekali. Anak laki-laki sedang menirukan gerakan kelinci melompat. Nah, pada gerakan ini, arah gerakan kemana yang ditunjukkan? Ke kiri kanan atau ke atas dan bawah ya? Nah, betul sekali. Gerakan ke atas dan ke bawah. Nah, coba anak-anak sebutkan gerakan hewan lain yang bergerak ke atas ke bawah. Anak-anak bisa menjawab pertanyaan Bu Guru pada kolom komentar pada live chat ya. Nanti akan kita bahas bersama. Nah, selanjutnya kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada materi ini anak-anak nanti diharapkan untuk bisa menjelaskan hewan menggunakan huruf tegak bersambung. Pasti anak-anak di rumah sudah belajar menggunakan huruf tegak bersambung bersama gurunya masing-masing dan dibantu orang tua di rumah kan? Nah, pasti anak-anak juga sudah pintar menulisnya di buku tegak bersambung. Ada beberapa hal yang perlu anak-anak perhatikan saat menulis. Misalnya, yang pertama, anak-anak harus memperhatikan kesamaan ukuran huruf, kemudian kerapihan tulisan, dan huruf pada awal kalimat digunakan menggunakan huruf apa anak-anak? Betul sekali, menggunakan huruf kapital. Nah, huruf kapital ini selain digunakan pada awal kalimat, juga bisa digunakan pada penulisan seperti nama tokoh cerita, nama tempat, atau nama hari. Nah, setelah ini anak-anak coba kalian menyebutkan penggunaan contoh huruf kapital pada nama tokoh cerita. Anak-anak bisa menuliskan jawaban ini di kolom komentar di bawah ya. Nanti kita akan bahas bersama. Nah, selanjutnya, tadi setelah kita mengetahui cara menulis dengan huruf kapital, kalian juga akan mempelajari tentang menulis huruf tegak bersambung untuk menjelaskan seekor hewan. Jadi, nanti kita akan membuat sebuah cerita. Anak-anak pasti suka membaca cerita dan mendengarkan cerita ya. Nah, untuk menulis sebuah cerita, terlebih dahulu anak-anak harus mengetahui ciri-ciri dari hewan tersebut. Misalnya anak-anak memilih hewan apa? Bagus, memilih ayam, bagus. Apa lagi? Kucing, bagus. Kemudian ada lagi ikan. Nah, itu sudah contoh yang baik anak-anak. Nah, untuk hewan-hewan yang tadi sudah anak-anak pilih, anak-anak harus mengetahui cara bergeraknya. Misalnya ayam. Ayam itu cara bergeraknya bagaimana ya? Apakah berjalan? Apakah berenang? Atau melompat? Nah, setelah itu anak-anak juga harus mengetahui jenis makanannya. Ayam itu apakah makanannya daging? Bukan? Oh, pintar sekali. Apakah makanannya biji-bijian? Betul. Oh, ada yang menjawab betul. Iya, tepat. Nah, kemudian selain itu, anak-anak juga harus tahu ayam itu cara berkembang biaknya bagaimana ya? Apakah bertelur atau beranak? Siapa yang bisa menjawab? Coba jawab di kolom chat ya. Baik, betul sekali. Cara berkembang biaknya adalah dengan bertelur. Yang terakhir
Anak-anak juga harus tahu tempat tinggalnya di mana. Ayam apakah tinggal di darat atau di laut? Nah, ayam itu tinggalnya di darat, betul sekali. Nah, setelah anak-anak mengetahui semua ciri-ciri dari hewan yang anak-anak pilih, anak-anak bisa menuliskan cerita tentang hewan tersebut di buku tegak bersambung masing-masing. Jadilah sebuah cerita tentang hewan. Baik, nah selanjutnya setelah kita mengetahui cerita-cerita tentang hewan yang sudah dipilih, kita akan menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur berat benda. Apakah itu berat benda? Adakah yang sudah tahu atau yang sudah belajar melalui buku tema? Bagus, berat benda itu adalah satuan yang bisa diukur melalui ukuran berat. Nah, apakah setiap benda memiliki berat ya? Tentu, setiap benda pasti memiliki berat yang berbeda-beda. Ada yang benda yang beratnya sama persiskah? Kira-kira ada tidak ya yang beratnya sama persis satu benda dengan benda lainnya? Misalnya meja sama buku. Apakah beratnya sama? Tentu saja tidak. Nah, bagaimana kita cara mengetahui berat benda tersebut? Betul sekali, kita dapat mengukurnya menggunakan timbangan. Apa itu timbangan ya? Ada yang sudah pernah melihat bentuknya? Atau ada yang belum? Oh, semua sudah pernah melihat timbangan ya? Baik. Timbangan itu ada berbagai macam jenisnya. Banyak sekali jenisnya, tidak hanya satu ya. Misalnya apa? Coba adakah yang bisa menyebutkan contohnya? Iya, timbangan badan. Kemudian neraca, betul, neraca. Kemudian timbangan apa lagi? Timbangan kue, baik. Nah, setiap jenis timbangan itu apakah digunakan sesuai fungsinya atau bisa digunakan untuk semua benda ya? Tentu saja tidak semua benda, tetapi setiap jenis timbangan ini bisa digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Baik. Nah, nanti tugas anak-anak di rumah adalah anak-anak coba ambil salah satu benda. Kita tidak perlu menggunakan timbangan dulu untuk mengukurnya ya. Kalau anak-anak tidak memiliki timbangan di rumah, anak-anak bisa beratnya. Misalnya anak-anak ambil satu pensil dengan satu buku. Kira-kira berat yang mana ya benda ini? Betul sekali, pasti akan lebih berat bukunya dibanding dengan pensil. Nah, ini kita menyimpulkannya hanya dari mengira-ira ya, bukan menimbang. Tetapi untuk lebih akuratnya kita harus menggunakan timbangan. Nah, coba apabila anak-anak memiliki timbangan di rumah, misalnya ibu mungkin punya timbangan kue di rumah. Coba anak-anak timbang 1/4 atau satu bungkus gula yang ada di rumah menggunakan timbangan. Kira-kira berapakah beratnya? Nah, kalau anak-anak sudah berhasil dengan percobaan ini, coba dijawab berapakah berat satu bungkus gula yang anak-anak ukur tadi pada kolom komentar pada live chat di bawah ya. Nah, tadi kan Bu Tika sudah menyebutkan beberapa jenis timbangan. Ini coba, seperti ini gambarnya. Gambar sebelah kiri yang biru itu adalah timbangan kue biasa.
Nah, timbangan kue biasa ini digunakan sebagai alat tangkap kita ketika akan membuat kue atau bahan makanan lainnya. Nah, tadi anak-anak bisa mengukur gula. Mau seberapa gulanya yang mau dipakai untuk membuat kue, kita akan mengukurnya memakai timbangan kue ini. Nah, ada lagi yang lainnya adalah timbangan pasar. Itu gambarnya yang warna merah dengan pemberat yang dari kecil, kemudian agak besar sedikit, kemudian agak besar lagi, dan yang terakhir besar. Itu adalah timbangan pasar atau timbangan bebek. Nah, timbangan ini biasanya digunakan di warung atau toko kelontong untuk menimbang gula pasir, telur, minyak goreng, dan tepung terigu. Nah, apakah timbangan ini bisa menimbang lebih banyak dari timbangan kue atau lebih sedikit? Bagaimana menurut anak-anak? Betul, timbangan ini dapat menimbang lebih banyak dari timbangan kue. Jadi, timbangan ini misalnya mau menimbang beras 3 kg, apakah bisa? Bisa, tentu saja. Nah, kalau untuk timbangan kue mungkin bisa ya menimbang 3 kg, tetapi tempatnya pasti tidak muat. Jadi, untuk ukuran 3 kg misalnya, kita nanti akan menggunakan timbangan bebek atau timbangan pasar. Nah, selanjutnya ini timbangannya tidak ada jarumnya yang sebelah kiri. Kira-kira timbangan apa itu ya? Ini adalah timbangan digital, yaitu timbangan yang menggunakan listrik dalam penggunaannya. Nilai pengukuran yang dihasilkan ini lebih teliti daripada timbangan pasar karena timbangan ini menunjukkan angka langsung. Misalnya kita mengukur beras tadi ya. Kalau tadi timbangan badan, jarumnya akan menunjuk di angka 3, tetapi timbangan digital ini tidak. Jadi angkanya akan langsung menunjukkan angka 3 kilo. Seperti itu. Jadi timbangan ini lebih akurat. Biasanya, timbangan ini digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur, dan daging. Kemudian yang berikutnya adalah timbangan duduk. Timbangan duduk ini kira-kira bisa mengukur lebih berat lagi atau tidak ya? Bisa. Jadi timbangan duduk ini bentuknya terpisah antara tempat penimbangnya dengan penunjuk beratnya. Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang beras atau hasil kebun lainnya dalam ukuran besar. Besar loh anak-anak, hingga 300 kg. Wah, besar sekali ya. Misalnya tadi hanya untuk mengukur beras 3 kilo, di sini bisa untuk mengukur beras 300 kilo. Wow, hebat sekali. Tetapi timbangan ini pasti tidak semua orang punya ya. Kalau di rumah pasti tidak pakai timbangan ini. Biasanya digunakan di tempat-tempat penjualan yang besar atau di tempat pertanian. Gitu. Nah, tidak terasa Bu Tika sudah menyampaikan semua materi yang ada. Demikian materi yang bisa Bu Tika sampaikan pada penjelasan kali ini. Apabila anak-anak ada pertanyaan atau materi yang belum paham pada pembelajaran tadi, silahkan disampaikan pada kolom komentar pada live chat berikut dan Bu Tika tunggu ya. Mohon maaf apabila ada penyampaian guru yang salah. Dan anak-anak semoga tetap ceria dan semangat dalam pembelajaran di rumah ya.